Biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim itu akhirnya tidak bisa di-cover lagi dengan menggunakan BPJS. Mampus dah kau, Gus. Benar, mampus dah kau. Kemarin-kemarin kau menghina Pratiwi Novianti. Kemarin-kemarin kau sibuk melaporkan Pratiwi Novianti ke kantor polisi. Sekarang baru kau cari Pratiwi Novianti, orang yang berhati mulia, yang telah berempati untuk meringankan beban penderitaanmu, tetapi telah kau sia-siakan, telah kau campakan, dan inilah akibatnya, dan inilah karmanya. Mampus kau, Gus. Sekali lagi, mampus kau. Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus, apa yang teteh orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, teteh Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Dengan Vera, dia saat itu yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Salim. Kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Telat lu, terlambatnya terlalu jauh. Kan gue udah bilangin, sebab akibat dari penganiayaan, tindak kriminal dan lain sebagainya tidak di cover BPJS. Paham? Berarti pengobatannya cuma sampai sini aja Bang? Bayar sendiri. Makanya Mbak Novi kan sudah mengatakan jangan menggunakan BPJS dikarenakan hal tersebut bukan tidak boleh, karena pasti tidak di cover BPJS. Maka Mbak Novi meyayasannya mengatakan pula, gunakan jalur pribadi, jalur umum atau jalur eksekutif agar mudah melakukan tindakan medis, pengobatan dan lain sebagainya. Paham? Tapi kan Samiun dan komplotannya kekeh kumekeh, keras kepala, tidak bisa diberi paham, seakan-akan kalian merasa paling benar. Sekarang piye toh? Bingung kan? Sekarang dewek sih. Makanya berpikir, jangan gunakan emosi. Lakukan segala sesuatunya dengan terukur dan tentunya tenang. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit keluarin air mata, dikit-dikit keluar sana keluar sini. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Kabar terbaru bahwa biaya pengobatan untuk si Agus Salim ini tidak bisa lagi di-cover oleh BPJS. Makanya tadi saya katakan, mampus dah kau Gus. Sekali lagi, mampus dah kau. Kenapa saya harus marah? Karena Agus Salim ini adalah pribadi yang songong, pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berempati, meringankan penderitaannya seperti Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini. Saya benar-benar kecewa. Saya benar-benar marah ketika melihat orang baik itu dicampakkan, ketika melihat orang baik itu ngelunjak. Inilah karma.
yang harus Anda terima. Inilah hasil dari benih yang kau tabur ke tanah yang gersang. Siapa sih yang tidak marah? Siapa sih yang tidak kecewa? Orang sudah memberi dengan niat yang tulus. Orang sudah membantu dengan niat yang tulus untuk meringankan penderitaan kamu. Tetapi kamu gunakan itu untuk hal-hal yang lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika orang yang sudah berempati meringankan penderitaan kamu itu, kamu laporkan ke pihak penegak hukum. Kamu campakan dia. Kamu ngelunjakin dia. Katanya, harga diri Agus lebih penting. Uang itu tidak penting bagi Agus. Ngapain sekarang kau cari Tenovi? Ngapain sekarang kau bersembah sujud kepada Tenovi lagi? Inilah bukti nyata bahwa kau adalah manusia yang tidak tahu malu. Manusia yang tidak tahu bersyukur. Manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik untuk meringankan penderitaan kau. Berita ini pasti menggembirakan untuk para donatur yang selama ini punya hati yang tulus, berniat memberikan sedikit rezeki mereka untuk biaya pengobatan, tetapi dipakai untuk bayar utang, tetapi dipakai untuk belanja online, tetapi dipakai untuk hura-hura. Ingat Gus, doa dari orang-orang baik itu benar-benar didengar. Apalagi orang yang sudah punya niat yang tulus, yang mungkin hidupnya mereka lebih susah dari kau, sedikit memberi dengan harapan untuk mendapatkan berkah, sedikit menabur benih ke tanah yang subur, tetapi disalahgunakan, itu karmanya luar biasa Gus. Inilah bukti nyatanya yang bisa kau rasakan saat ini. Sekarang mungkin baru kau menyesal. Kenapa saya bisa sejauh ini sampai melaporkan Prativi Novianti ke pihak penegak hukum dan lain sebagainya? Itulah karena kesongongan kau, karena keegoisanmu, karena kerakusanmu, karena kau adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Padahal kemarin Prativi Novianti sudah mengatakan dengan tegas dalam pers conference bahwa uang itu saya mutasi ke rekening yayasan demi menjaga amanah dari para donatur. Tetapi apa yang terjadi? Agus Salim didampingi oleh lawyer hebatnya itu, yang hanya tahu berkuar-kuar, ketika didatangi oleh Denny Sumargo, nyalinya autotune, tidak berdaya, yang bernama Farhat Abbas itu. Ditambah lagi dengan Vava bibinya itu, berbondong-bondong ke kantor polisi untuk melaporkan Mbak Prativi Novianti, orang baik, orang yang tulus, yang mau membantu, yang mau meringankan penderitaan dari Agus Salim ini. Coba kita bayangkan, apakah manusia-manusia seperti ini masih punya hati nurani? Masih punya akhlak? Masih waras? Semoga saja teguran ini menjadi teguran yang keras
agar kau bisa sadar bahwa jangan pernah ngelunjak orang-orang baik yang sudah berempati untuk meringankan penderitaan kamu. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video terkait dengan kasus ini. Ini bajumu dengan bajuku sama warnanya, Gus ya. Oke, semangat ya, Gus. Ya, semangat terus. Semangat Gus. Agus tuh katanya, kamu kalau orang bilang terima kasih nunduk kepala, kamu jawab nunduk kepala, dibilang kamu ngeliat orang nunduk. Padahal kebiasaan gitu kan. Nih istrinya. Mana? Paling gini. Ya, aku ngambil. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ya kan, yang mengalami kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Oke, berarti ini Ya, Mas, kan gimana? Ya, kan? hari ini pengobatannya apa, Bang? Hari ini pengobatannya tadi apa paru ya, cek paru sama ini apa yang luka bakar ini. Yang Ini mau lagi mau daftar. Hah? Ini yang sakit. Ini lagi mau daftar, ini sakit banget nih. Kemarin Agus lagi down, lagi drop banget ya kan, kena mentalnya, kena mentalnya. Hal ini bukan dari BPJS. Dari apa Justru, sendiri? ya kan kami akan cover semuanya. Ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini. Itu kan saya upayakan bagaimana caranya. Termasuk. Makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi. Oke. Seperti apa? Kemudian ada tambah. Abang? Ya, sedikit tambahan dari saya. Kan karena saya ini praktisi hukum masih pemula, saya cukup lucu melihat dengan kasus yang ada saat ini. Melihat kayak Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Ya sebetulnya kasus ini kan simpel, bukan dari kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Seharusnya dari dia untuk membuka hati nuraninya. Kalau memang ada itikat baiknya, marilah kesini kita ngobrol, kita diskusikan dengan Pak Dingin. Oke, Bang, cukup. Dari pihak BPJS. BPJS. Betul. Ya, izin untuk ya, saya dengan Vera. Ya, Vera, ya. Yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya. Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Bersendiri. Ya. Jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS, dengan Humas Cipto bahwa mereka menerangkan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian ya kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, ya kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, nah, betul kan? Nah sekarang udah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang, gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya
percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu. Artinya ubur-uburan dengan waktu. Misalkan ya, kayak anak kalian ini sakit nih, hari ini badannya panas, masa minggu depan baru ke rumah sakit, atau kena penyakit cancer atau gimana baru 3 bulan 4 bulan baru rumah sakit, itu kan nggak bagus juga. Artinya nggak ada artinya. Ini harus cepat, benar, itu harus cepat juga ditangani. Makanya sekali lagi, ini udah hari kelima ya, saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus, udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, pasti akan ada titik baik, titik ketemunya dengan. Pemirsa sekalian, sedikit saya mau menanggapi terkait dengan pernyataan dari Pak Krisnamurti ini. Jadi kita ketahui bahwa Pak Krisnamurti ini barusan bergabung untuk menjadi tim lawyer atau kuasa hukum dari si Agus Salim ya. Ketika beberapa waktu lalu Pak Zainuddin SH dan RD Lo mengundurkan diri menjadi lawyer dari kuasa Agus Salim, akhirnya Pak Farhad Abbas ini menggandeng Krisnamurti untuk menjadi kuasa hukum atau lawyer dari si Agus Salim ini. Saya berharap bahwa kalian yang para lawyer juga tahu diri. Sekali lagi, saya berharap kalian yang para lawyer yang saat ini mendampingi Agus Salim itu tahu diri. Introspeksi diri kalian. Entah kalian sadar ataupun tidak sadar, Pak Krisnamurti ini mungkin barusan bergabung, tetapi dulu saya masih ingat baik, di sampingnya Farhad Abbas itu, seorang Agus Salim pernah mengatakan bahwa uang itu tidak penting untuk saya. Yang penting bagi saya itu adalah harga diri. Dan itu kami masyarakat Indonesia mengetahuinya. Kami masih mengingatnya. Jadi tolong, dalam mengeluarkan statement, apalagi kalian-kalian yang barusan bergabung untuk menjadi kuasa hukum dari si Agus Salim ini, tanya dulu ke Farhad Abbas itu. Tutur kata dan statement-statement apa saja, atau pernyataan-pernyataan apa saja yang sudah dia lontarkan kepada media massa. Dan itu sudah direkam oleh kami netizen Indonesia. Jangan tunggu sekarang baru kalian mempersalahkan Pratiwi Novianti alias Novi. Kemarin-kemarin para lawyer sekalipun ngelunjak bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti itu salah, tidak ada yang benar. Tahu diri, introspeksi diri, gali dulu pokok persoalan seperti apa, biar jangan asal bacot. Apalagi kalian itu adalah praktisi hukum, di mana omongan-omongan kalian itu pasti akan direkam oleh kami masyarakat Indonesia. Dan pernyataan dari si Agus Salim kemarin cukup heboh ketika dia mengatakan bahwa uang itu saya tidak penting. Yang saya pentingkan adalah harga diri saya, harga diri istri anak saya, harga diri keluarga saya, dan lain sebagainya. Giliran sekarang, makan itu harga diri. Agus, asal dia jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Udah gitu aja lah, nggak usah pusing-pusing jadinya. Kalau dari sono kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Permasalahannya adalah masalah duit. Uangnya itu dari Agus sudah transfer ke Novi. Nah itu aja yang sekarang Novi kan bilang bahwa uangnya masih ada, kan? Alhamdulillah siap diaudit, alhamdulillah. Lalu concern uang itu untuk pengobatannya Agus, uang itu udah gak Pak ya? Kan uang itu untuk pengobatannya Agus, itu aja. Kapan duduknya nih? Udah hari kelima nih saya minta dari mulai bertemu dengan Agus. Kan sampai hari ini belum ada jawaban. Udah kita mau duduk bareng, kita tegas saja lah seperti apa uangnya. Nah, Oke, siap. Ya, mungkin selanjutnya Bang, setelah ini Bang, apa mau mendampingi Agus sampai apa? Sembuh. Oh iya dong, artinya bahwa kita kan saya bilang ini kita bicara kemanusiaan, kejar-kejaran dengan waktu penyakitnya Agus ini. Mumpung ada peluang, dokter mengatakan berapa persen matanya? Saya sih 95% terakhir. Tanggal 12 bulan September.
Nah, kan artinya bahwa masih ada peluang lah, masih ada peluang walaupun sedikit sekali. JC ada 10%. Nah, walau 10%, tapi kan itu peluang namanya. Nah, peluang itu harus dikejar oleh waktu, kan percepatan pengejaran pada waktu. Jadi jangan cuman di sana ngomong begini, oh tenang, ini loh. Nah, saya nggak berharap itu lah, jangan perlu waktu untuk masalah apa namanya ini, apa namanya matanya Agus ini gitu. Artinya bang, kalau misalkan dari pihak sana tidak mengeluarkan BPJS itu bang siap bantu? Ya udah, artinya bahwa kan duduk aja, kan nyatakan bahwa kan bukan bantu loh, artinya bahwa bukan lagi membantu, uang yang telah ditransfer Agus ke rekeningnya Satya Novi, kan bahwa oh itu udah nggak bisa kami keluarkan lagi, misalkan nggak bisa kami keluarkan lagi untuk perbankan Agus, alasannya apa? Oh begini alasannya, udah oke. Kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan, mencari donasi lagi, termasuk saya akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatannya. Oke. Asalkan jelas ada klarifikasi. Ya, asalkan jelas. Novi, karena pada saat ini Agus ini balap-balapan dengan maut, dan itu sudah terjadi biasa di dunia kemedisan. Kalau tidak cepat diambil tindakan, akan terjadi hal yang fatal pada Agus. Oke. Pengobatan rencana kan TB-nya udah merencana ke kulit, dokter kulit udah plastik. Semoga aja masih ada. Kalau mata Agus sendiri, Belum ada perubahan apa. Temuin mudah-mudahan buat doa buat aku, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Katakan subhanahu wa ta'ala. Tapi kan ada bayangan atau seperti apa nih bisa Lebih ke cahaya sih. Cahayanya seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, kayak cahaya lampu. Kadang-kadang memang kalau bayangan ada sedikit-sedikit. yang kemarin itu apa sebenarnya mas? Netizen katanya saya bisa melihat pakai dolar ini jadi mana boleh agak kerasan Mas Agus. juta dolar kan melihat langsung alhamdulillah uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Tapi bisa lihat itu mas? Yang kemarin ya itu emang benar sih, maksudnya bukan melihat ke dolarnya sih. Kapan kenapa ke warnanya, alhamdulillah kan namanya mungkin Allah kan kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah itu kan kalau di acara pagi-pagi ambiar katanya Agus nunduk terus, kok ikut-ikutan nunduk katanya. Agus kayaknya bisa melihat katanya gitu. Gimana sih Gus tuduhan-tuduhan seperti itu? Biarkan aja lah. Allah yang tahu, hanya Allah sama Agus yang tahu. Mereka yang hujat Agus biarin, apapun kata mereka untuk menghapus dosa Agus itu nggak apa-apa. Percuma Agus jelasin seperti apapun, mereka nggak bakalan ngerti apa yang Agus jelasin untuk saat ini. Hanya Allah dan Agus yang tahu aja, udah itu aja cukup. Tapi cukup Allah aja lah yang tahu ini. Perbuatan seperti itu biar Allah aja nanti yang balas semua perbuatan baik buruknya mereka memperlakukan aku. jangan gimana sih Gus? Allah nanti yang tahu. Agus hanya nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Nanti takutnya salah lagi. Biarkan Allah nanti yang berbicara. Biarkan Allah yang membuka itu semua. Benar atau enggaknya. Katanya Bang Kakak tidak ketemu sama Mas Denny Sumargo sudah tahu? Iya, terdengar. Iya, gimana Mas tanggapannya? Tanggapannya, ya semoga bisa berdamai lah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan updatean terbaru dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dari cuplikan-cuplikan video ini, jujur saya sedikit agak geram, agak marah, agak kecewa. Karena kemarin-kemarin kita yang mengikuti kasusnya Agus ini benar-benar dicampakkan dengan statementnya Agus yang katanya dia tidak butuh uang. Yang dia butuh itu adalah harga diri, sehingga dia memilih untuk melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas itu. Siapa sih yang tidak marah ketika hari ini kita mendengar statement yang dikeluarkan dari Agus Salim? Katanya dia butuh uang, dia meminta Novi untuk menemuinya dan lain sebagainya. Dan yang lebih mengecewakan buat saya,
itu adalah pernyataan-pernyataan dari para lawyernya ini. Sehingga saya menilai bahwa kisruh dari Prativi Novianti dan Agus Salim ini yang bikin ruwet, yang menjadi biang kerok, itu karena hadirnya para lawyer. Datang satu omong lain, datang satu omong lain, datang satu produksi masalah lain, datang satu produksi masalah lain, dan terus seperti itu. Tidak tahu solusinya apa. Padahal kemarin saat podcast kedua di Denny Sumargo, sebenarnya suasana kekeluargaan, rasa persaudaraan itu sudah tercipta. Tetapi siapa sangka setelah pulang dari podcastnya Denny Sumargo, malah Farhad Abbas, Agus Salim, dan Vava melaporkan Prativi Novianti ke pihak penegak hukum. Luar biasa. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting buat kita, buat pemirsa sekalian yang mengikuti kasus ini. Bahwa jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kita ngelunjak, kita menghina, kita ngecampak orang-orang baik yang sudah berempati untuk meringankan penderitaan kita. Jangan pernah lakukan itu. Semoga saja ada poin-poin positif yang kita pelajari dari kasusnya si Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.